punya pasangan, berarti ya cari pasangannya. Bingung, silakan. Ininya berarti Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah memaparkan salah satu cara Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekaligus tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kepentingan Anda. Sedangkan tugas yang lainnya yang B, coba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda. Teman Anda yang boleh mengucapnya dengan rayuan nomornya silakan dikeluarkan. Kemudian hati mengintimidasi, memarahi, menggoda dan yang lainnya sampai kepala itu terbuka. Oke, silakan cari pasangannya. Yang satu tugasnya itu memaparkan tangan, yang satu lagi merayu temannya. Dia tangannya bisa terbuka. Tetap silakan. Bagaimana? Sudah dirayu teman? Udah. Berarti dari percobaan itu berarti bisa disimpulkan bagaimana? Teman yang mengepalkan tangan berarti dia punya keyakinan nih. Bagaimana caranya? Yaitu tidak mau si barang berharganya ini genggamannya tidak mau diambil sama temannya atau tidak mau dilihat. Berarti sama halnya dengan budaya positif atau yang akan kita bahas kali ini, yaitu mempertahankan atau mengontrol diri sendiri tanpa, contohnya gini, apakah temannya yang mengepalkan tangan kalau dirayu dia mau membuka? Enggak kan? Dengan rayuan apapun dia tidak akan membuka kecuali dari dalam dirinya sendiri. Sama halnya dengan kontrol diri. Kontrol diri, kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik atau negatif, kalau tidak dalam diri kita sendiri tidak akan terjadi. Nah, itu yang akan kita bahas. Sama halnya oleh paradigma pergeseran paradigma parenting control, yaitu oleh Dr. Lilian Glaser. Nah, di sini ada beberapa tahapannya. Ada ilusi mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua pertemuan positif, efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini salah satu pergeseran paradigma parenting control. Jadi maksudnya bagaimana dari zaman kita yang dulu mungkin pembelajarannya yang masih menggunakan ceramah, nah sekarang sudah bergeser lagi. Nah, ini salah satunya menurut teori Glaser ini, kalau guru mengontrol murid berarti guru itu tidak lagi memecah murid, tidak lagi murid itu harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Itu pergeseran secara paradigmanya. Kemudian semua penguatan positif, jadi anak itu harus diberi penguatan yang positif, tidak boleh dikasih yang negatif-negatifnya. Kemudian kritiknya, nah ini berarti kritiknya harus diterima. Kalau contoh kritiknya tidak baik, berarti pengendalian kontrolnya orang itu, oh berarti kritiknya tidak baik, kita harus menerimanya. Nah, itu salah satu. Kemudian berpikir orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa dalam artian ini, memaksa dalam hal positif. Nah, ini salah satu contoh stimulusnya. Jadi dari paradigma
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pembelajaran itu atau pembelajaran itu menuntun ke arah yang lebih baik sesuai dengan program zaman dan program alamnya. Jadi kita tidak bisa lagi memaksa anak itu harus bertindak seperti kemauan kita, tapi anak yang dibebaskan dia maunya seperti apa. Tapi dalam konteks anak itu harus sesuai dengan norma-norma agama dan adat Islam. Kita lanjut lagi ke disiplin positif. Nah ini untuk disiplin positif, disiplin positif menanyakan motivasi kepada murid kita yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah kalau sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai terdekat, universal, yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intinya mulai dari dalam diri. Nah ini untuk nilai kebajikannya dimulai dari profil belajar Pancasila, kemudian ada ego primary program. Ini pada sikap muridnya, kemudian 9 karakter berarti karakter dari muridnya. Karakter itu contohnya seperti kalau karakter itu tanggung jawab, kemudian apa lagi toleransi dan lain-lain. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada yang terakhir pada pengalaman. Itu yang harus ada di dalam anak-anak kita. Nah sekarang ini ada pertanyaan. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran pada karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bagaimana Ibu? Bapak? Apakah kalau tidak ada teguran dari sekolah, tidak ada aturan, apakah akan datang tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak? Tidak akan datang tepat waktu? Datang tepat waktu. Alasannya kenapa? Ya kewajiban. Oke. Berarti kita harus bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai pendidik. Ya. Kemudian ada juga nih untuk motivasinya. Jadi ada juga motivasi perilaku manusia itu ada juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang harus
ingin dilihat orang lain, atau tidak mau dihukum. Hindari hukuman tidak Ya, tidak ingin ditegur katanya, tidak ingin dihukum. Ya biar kalau tidak dihukum berarti nanti takut dapat surat peringatan mungkin. Nah itu salah satu. Kemudian yang paling penting yang menjadi tindakan dasar anak katanya, mana motivasinya? Yang paling kuat nih, yang pasti yang paling kuat tidak mau dihukum ya. Kita melakukan apapun tidak mau dihukum berarti kita itu yang paling kuat dasarnya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah ini untuk selanjutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini kira-kira nih bedanya apa antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman berarti berupa tindakan, kalau konsekuensi akibatnya, kalau restitusi berarti solusinya. Nah itu, jadi ini yang sering terjadi di lingkungan kita. Ada hukuman, pasti ada konsekuensinya, ada restitusi seperti apa. Nah ini yang terjadi di sekolah kita. Ini contohnya. Contohnya ada siswa kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, yang saya mau menanyakan pertanyaan itu menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa. Jadi intinya menurut ibu bapak, apakah bapak setuju, bapak dan ibu setuju dengan tindakan konsep ini? Tadi konsepnya gurunya berpani, kemudian teman-temannya membiarkan tertawa. Setuju tidak tindakannya? Tidak. Berarti harusnya bagaimana? Kalau yang kedua nih, tindakan konsep terhadap Ipa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Kalau tadi Pak Seno katanya tindakannya hukuman ya. Kalau yang kedua menurut ibu bapak apa hukuman atau konsekuensi? Pak Seno itu melakukan ke depan hukuman. Kenapa hukuman? Karena si Ipa ini bagaimana? Tidak memperhatikan pelajaran. Dan itu konsekuensi. Jadi kalau ada hukuman pasti ada konsekuensinya. Nah, berarti hukuman itu artinya tidak terencana atau bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Itu hukuman. Kalau konsekuensi berarti bersifat terencana, sudah disepakati dalam bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Nah itu. Kemudian yang terakhir, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang berlebihan. Nah itu untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini contohnya nih. Nah sekarang Bapak Ibu tentukan dari nomor 1 sampai 7 termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di bagian dalam buku kalimatnya, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi karena dia itu tadi terlambat, dia kemudian ada perkataan tadi mencatat 100 kali. Berarti ini maksudnya ke hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket dari 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Ya, maksudnya ke hukuman untuk yang kedua. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nyuruh anak-anaknya kalau terlambat kemudian suruh lari, berarti itu maksudnya ke hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis.
bisa menjadi penguasa kelas itu dalam artian bukan yang dalam hal negatif ya. Jadi bisa memimpin pembelajaran dengan bagus, nah itu penguasaan. Itu kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Nah ini ada pertanyaan, kenapa pernyataan? Menurut Ibu Bapak, nah di sini bisa masuk nanti kebebasan, kemudian apalagi tadi kesenangan, bertahan hidup, kemudian apalagi tadi penguasaan. Nah menurut Ibu Bapak ini yang bagian mana sih masuknya kalimat dasar tadi? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Maksudnya kemana nih? Di pada dasarnya tadi. Ya, yang pasti kesenangan. Kenapa? Karena kata kuncinya di sini senang. Jadi kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Saya kasih sayang. Karena kata kuncinya di situ terlihat sayang. Kemudian aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira apa nih? Kesenangan nggak mungkin ya? Penguasaan? Ya, penguasaan ya. Karena si anak itu merasa dia hebat. Penguasaan itu berarti dia yang berkuasa. Itu penguasaan. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, kebebasan. Jadi kata-kata yang seperti tadi bisa menunjukkan bahwa dia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang bisa kita penuhi pada anak-anak kita. Jadi nanti Bapak Ibu di kelas boleh melihat nanti anak-anak kita itu pada saat pembelajaran terlihatnya seperti apa. Kalau bosan berarti tanpa kita lihat pun atau tanpa kita nilai pun anak-anak dari raut wajahnya pun sudah terlihat. Jadi Ibu Bapak harus bertindak seperti apa nantinya. Apakah kita itu akan membiarkan anak-anak kita bosan terus? Enggak kan? Nah, itu salah satunya. Kita juga sebagai pendidik atau sebagai guru juga membutuhkan 5 dasar tadi biar tadi anak-anak tadi bisa tercukupi atau bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar. Kemudian kita itu ada di posisi kontrol. Posisi kontrol itu di sini ada menurut KW-nya ini biasa juga dan dosen. Berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan bisa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan peranan disiplin di sekolah. Jadi budaya disiplin ini harus memiliki posisi kontrol. Ada penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Kira-kira Ibu dan Bapak maksudnya kemana sih? Di antara kelima posisi kontrol ini, apakah penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau, ada yang mungkin teman, mungkin ada yang penghukum. Kalau contohnya tidak mengerjakan PR, suruh lari atau suruh apa, nah itu bisa saja disebut dengan penghukum. Nah ini yang harus kita tanamkan di dalam kita. Biasanya kalau penghukum itu berarti guru itu menghukum anaknya tanpa ada alasan apapun. Contoh, anaknya kesiangan, gurunya itu cuma contohnya, kenapa kamu kesiangan? Nah anak itu nanti menjawab contohnya tidurnya bangunnya siang, tapi gurunya tidak mau ada alasan apapun, langsung dihukum. Nah itu berarti posisinya itu posisi kontrol gurunya itu sebagai penghukum. Kalau memberi rasa bersalah berarti identiknya dengan kata-kata ibu kecewa kamu telat datangnya. Nah itu memberi rasa bersalah. Tapi efeknya apa buat anaknya? Kira-kira apa nih? Ada dampaknya tidak? Ada. Anaknya itu nanti merasa bersalah dan dia merasa gagal menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kalau penghukum yang pasti dampaknya untuk apa? Anak itu akan merasa dendam terhadap gurunya. Saya dihukum sama ibu contohnya yang dia nih, berarti anak ada rasa dendam. Nah itu penghukum. Dan jiwa atau posisi kontrol penghukum itu
diusahakan tidak boleh dilakukan. Kemudian kalau teman itu berarti antara guru dan murid itu ada kedekatan. Kedekatan itu dalam artian murid itu merasa bukan guru lagi, sudah dekat seperti teman sejawatnya. Tapi dampaknya ada nggak? Apa dampaknya? Anaknya biasanya, jadi contohnya begini, kalau contohnya guru lain menyuruh si anak tersebut tidak akan nurut. Kalau sama guru tersebut, anak itu akan nurut. Kenapa? Karena dia merasa seperti teman. Nah, itu dampak dari posisi kita sebagai teman. Jadi tidak baik juga untuk posisi teman juga. Kemudian kalau memantau berarti hanya memantau aja. Gurunya memantau kondisi murid seperti apa, tanpa dia ingin tahu atau apa. Nah, itu juga tidak baik. Dan yang terakhir ada manajer. Nah, posisi manajer ini posisi yang bagus dilakukan seorang pendidik atau baik. Posisi manajer itu kenapa? Karena posisi manajer itu posisi di mana guru itu kalau ada masalah dia akan mencarikan solusi. Itu maksudnya posisi manajer. Nah, sekarang ada istilah nih. Silakan Bapak Ibu jawab, nanti saya tanya satu persatu. Ya, ini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Nanti tinggal dijawab. Ini posisinya posisi apa nih? Pak Kufi atau dan saya atau awas? Kemudian ayo bantulah demi Bapak. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, jadi posisi kontrolnya kita kira-kira apa aja nih dari perkataan ini? Dari perkataan ini bisa kelihatan ya. Udah siap? Ya. Oke, kalau udah siap, siapa dulu nih? Ibu Risma dulu deh. Jawaban yang pertama, silakan Bu Risma. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya bagaimana? Lagi posisi kontrolnya, nah ini penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, manajer. Ya, pemberi rasa bersalah. Oke, tepuk tangan. Kenapa pemberi rasa bersalah? Karena di situ ada kata-kata saya kecewa. Tapi ini juga tidak baik ya, karena nanti akan muridnya itu mentalnya jadi kurang baik, karena dia merasa gagal. Si ibunya itu memberikan tadi ada kata-kata kecewa. Kemudian yang kedua, apa sih aturan saya atau awas sampai berinas? Silakan. Sebagai penghukum. Pak Tufi, aturan saya atau apa? Ya, jadi yang kedua itu sebagai penghukum. Jadi ada kata-kata awas atau patuhi aturan. Karena kalau penghukum itu dia identiknya dengan memaksa, itu penghukum. Kemudian yang ketiga, ayo bantulah demi Bapak ya. Siapa nih? Ya bro, kali deh. Posisinya teman. Ya, posisinya teman ya. Ayo bantulah demi Bapak. Kemudian yang selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Bagian siapa nih yang belum? Pemantau ya, pemantau ya, yang telah kamu lakukan. Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk membangun perbaiki hal ini? Putri, silakan. Ya, jadi ini apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Salah satunya dengan manajer. Lagi ya, ini ada kasus nih, kasus lagi. Ini guru bahasa Inggris. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun belum memperhatikan bahwa pelajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pelajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pelajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesaat
berani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun tidak membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Kira-kira posisi kontrolnya apa nih? Kenapa merasa bersalah? Karena ada kasihan. Ya, karena ada kalimatnya kamu tidak kasihan sama ibu, berarti itu termasuk posisi kontrol di membuat merasa bersalah. Ya, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, Bapak Ibu mungkin sering membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing mungkin pada saat pembelajaran sebelum pembelajaran. Apa bedanya keyakinan sama peraturan? Beda ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa? Yang menghindari apa? Melindungi diri. Berarti maksudnya ke dalam keselamatan. Berarti kalau buat, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Berarti maksudnya kesehatan, bisa lagi kebersihan. Nah, itu bisa kita tuliskan dalam keyakinan kelas. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Tapi kalau di kelas tidak ada yang menggunakan helm, tidak ada, contohnya saja. Nah, bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan dengan kesepakatan antara guru, kemudian siswa, bersifatnya universal. Kalau peraturan berarti dibuatnya oleh siapa? Guru saja. Nah, ini. Jadi bedanya keyakinan sama peraturan, berarti keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, sifatnya universal atau global. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satuan. Kalau peraturan berarti sudah gitu aja, tidak bisa dirubah. Itu namanya peraturan. Contoh, ibu dan bapak guru menuliskan peraturan kelasnya tentang tidak boleh tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, itu berarti benar-benar tidak boleh. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti itu bisa ada campur tangannya ide-ide dari teman-teman atau dari murid-muridnya. Nah, itu keyakinan kelas. Bedanya itu. Kalau peraturan berarti kita yang buat, guru yang buat. Kalau keyakinan berarti antara guru dan siswanya. Nah, ini ada tahapan untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi ibu bapak bukan lagi ini harus seperti ini, enggak. Tapi ada tahapan untuk membuat kesepakatan kelas. Dimulai dari mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Jadi ibu bapak berkumpul dulu sama anak-anaknya, kemudian anak-anak kemudian mencurahkan pendapatnya. Contohnya, aku mau pengen saling menghargai, aku mau pengen tidak boleh ada yang makan di kelas. Nah, itu bisa juga. Tapi untuk menuliskannya ini tadi sudah pendapat dari murid-muridnya, dimasukkan semua, dicatatkan, kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Maksudnya gimana? Contoh, tidak boleh tidur di dalam kelas. Berarti digantinya tidaknya dihapus jadi dilarang tidur di dalam kelas. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif. Tidak itu kalimat negatif. Contoh yang lain, apalagi kira-kira? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya berarti buang sampah. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan boleh
Ya, ada konsekuensinya, bukan hukuman. Ada untuk yang untuk pembuatan kesepakatan. Oke, karena ada yang mulai, ada yang ngantuk, kita SBM dulu deh sebelum ke yang segitiga. Oke, Bapak Ibu, biar lebih semangat, kita extractingnya mau gimana nih? Mau tepuk-tepuk? Tepuk aja. Tepuk semangat. Oke, kalau tepuk semangat, berarti tepuk semangatnya jangan tepuk semangat ini aja ya. Ya. Yang versi terbaru. Ya. Ada di dinding sama di bumbunya. Ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Yang jaga. Dinding. Duduk.
Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Jelas. Ada yang mau bertanyakan? Kalau enggak berarti saya yang bertanya. Kalau dia Pak Ibu, ya Pak Ibu. Ibu mau tanya kalau untuk yang tadi mengontrol itu yang 5 macam berat, lebih baik yang mana ya Bu? Kalau misalnya kita hubungan dengan keadaan anak-anak SMA saat ini, mending sebagai manajer, kontrolnya atau teman atau seperti apa? Nah, kalau menurut saya pribadi sih sebagai manajer. Jadi kita itu kalau anak SMA ya tidak bisa kita kasih hukuman, tidak bisa. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang kalau dikasih hukuman dia akan berontak, dia akan malah dendam. Tentunya kalau posisinya manajer berarti kita sama-sama bareng-bareng antara si murid dan si gurunya pun kalau ada masalah ya kita cari solusinya bareng-bareng. Itu kalau menurut saya itu posisi kontrol yang baik. Ada lagi yang ditanya? Lagi kalau ada berarti saya yang bertanya. Gak ada? Tanya baik-baik. Mulai tadi ya. Ini posisi kontrol boleh. Kalau nggak ada tadi kan ada hukuman sama konsekuensi ya. Kalau menurut Bapak Ibu sering memberikan reward ke anak-anaknya? Sering memberi reward ke anak-anaknya? Sebulan sekali. Menurut Bapak Ibu, baik atau tidak nih? Baik? Baik tidak nih? Ada baik, ada buruknya. Baiknya berarti apa nih? Karena tadi sudah saya jelaskan nih, mulai dari hukuman, konsekuensi, kemudian pemberian penghargaan, motivasi penghargaan atau motivasi tidak ada hukuman. Konsekuensinya kira-kira apa nih? Kalau tadi katanya tadi ada yang memberikan motivasinya penghargaan, berarti anaknya gimana? Bersemangat, ya positifnya ya, bersemangat anak-anaknya. Jadi dia mau menjawab kalau dikasih pertanyaan, pengen dapat nilainya bagus. Dampak negatifnya ada? Apa kira-kira? Ya, mengharapkan imbalan. Jadi sebenarnya untuk posisi motivasi memberikan penghargaan itu tidak baik untuk anak-anak, ya ibu bapak. Jadi kenapa? Karena pertama bisa merusak mental anak, merusak mentalnya dengan apa? Dengan tadi imbalan, dia itu mau belajar karena ada imbalannya. Jadi nanti kalau kedepannya mungkin karena sudah kita bahas bareng-bareng, jangan memberikan lagi penghargaan. Penghargaan tidak berupa lagi barang. Kalau mau memberi penghargaan bisa memberikan contohnya dengan ujian atau tepuk tangan, nah itu bisa juga. Kalau memberikan dengan barang, nanti anaknya malah tadi mentalnya yang jadi berpikirnya seperti itu, atau mengurangi kreativitas anak. Mungkin karena dengan penghargaan tadi, anak kreativitasnya jadi sendat, jadi kurang bagus. Nah itu salah satunya dampak dari kalau ibu bapak sering memberikan motivasi penghargaan. Tapi kalau sendiri ya Bu, kalau saya sudah sekali Nah itu kalau sekali gimana kasusnya? Kalau sekali berarti itu kembali lagi ke bapak ibu, tapi anaknya pun dikasih pengertian itu. Karena kan tadi dengan memberi penghargaan juga, kalau yang tidak memberi, yang tidak menerima penghargaannya bagaimana? Mungkin ada yang sadar diri
2 kali kasih peringatan. Ketiga kali apa dikasih peringatan? Boleh hukuman, tapi dalam kondisinya seperti apa dulu nih? Kalau masih diperingati masih bisa, itu tidak boleh dikasih hukuman. Itu salah satunya. Untuk kasus yang tadi hukuman dan yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu untuk kedepannya jangan nanti anak yang salah langsung dikasih hukuman, tapi dikasih dulu arahan dulu, kasih dulu ini alasannya seperti apa. Jadi jangan langsung dikasih tindakan yang seperti itu. Ya harus melakukan sedikit eksekusi itu sendiri. Ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu? Oke, berarti kita masuk ke refleksinya. Refleksinya seperti apa sih? Kita sambil lihat dulu ya. Refleksinya, Ibu akan menunjuk, saya akan menunjuk ya. Yang mau merefleksi seperti tunjuknya siapa? Ada yang mau? Bu, aku bertanya dulu. Ya mau Bu. Kasus yang tadi yang masih reward, Pak, minimal nanya ya saya. Gimana kalau kasus ini Bu? Saya masih ada perjanjian ya, misalkan suka ada ulangan nih. Tapi ini perjanjiannya satu kelas. Ketika anak misalnya 50% atau 70% dari mereka nilainya bagus, jika saya kasih reward, tapi untuk semua gitu, jadi bukan cuma untuk yang nilainya bagus ya. Jadi untuk satu kelas, misalnya contoh misalnya kalau dia PX-nya nilainya bagus, saya kasih rewardnya makan-makan. Atau gimana? Itu gimana? Nah, kalau kasusnya seperti itu berarti sudah ada kesepakatan di awal semester. Nah, itu balik lagi ke gurunya dan ke anaknya. Kalau sudah disepakati semuanya, kemudian tidak ada nanti ada rasa iri antara cemburu siswa dan siswa yang lain, itu diperbolehkan saja. Ya, karena tadi sudah ada kesepakatannya dari awal, kemudian anak-anak yang lainnya pun dikasih walaupun kadang ada yang berbeda. Ini apa nih? Contoh kalau dikasih permen yang nilai bagus permennya 5, yang satu lagi 1. Nah itu mungkin kalau sudah ada kesepakatan ya tidak jadi masalah. Ini konfirmasi itu Apa? menurut saya itu tidak salah tapi tidak tepat gitu Ya. Dimana tetap dimana siswa itu belajar atas dasar tidak berdasarkan motivasi dari diri sendiri, Ya. masih dari luar gitu, bukan dari diri sendiri. Ya, nah itu. Ya, jadi intinya mah tadi kalau penghargaan memang tidak diperbolehkan, ya tadi balik lagi harus dari dalam diri anak sendiri, itu ditanamkan ke anaknya sendiri. Jadi masukan dari Pak Andri ya sangat bagus sekali. Jadi nanti untuk kedepannya bisa kita implementasikan, mungkin dikurangi yang tadinya sering memberikan penghargaan ke anak-anaknya dikurangi. Ya walaupun untuk mengurangi atau menghilangkan itu agak sulit. Untuk refleksinya, maka ada yang mau merefleksi pembelajaran kita kali ini? Silakan. Jadi maka pembelajaran kita hari ini atau diseminasi kita hari ini tentang budaya positif itu bagaimana sih yang tadi sudah saya jelaskan? Positif. Maka positif. Pembelajarannya bagaimana? Dari seminasinya gimana nih? Menurut Ibu untuk budaya positifnya? Menurut saya dari banyak pembelajaran yang diberikan oleh juga ya tentang budaya positif jadi hari tadi tentang pemberian hukuman ya, jadi banyak yang awalnya saya tidak ketahui atau awalnya yang saya lakukan
ternyata saya momen lagi dari di posisi kontrol. Mungkin yang ada banyak yang akan saya lakukan itu menjadi manajer dan apa yang pemantau. Ya, terima kasih. Jadi intinya mudah-mudahan nanti reseminasi saya kali ini itu bisa diimplementasikan di sekolah kita tentang budaya positif, mulai dari tadi ada segitiga restitusi, kemudian ada posisi kontrol, kemudian ada 5 dasar yang harus tadi ada berapa 5 dasar kan? Ada hukuman, ada apa lagi? Ya, itu ya. Tapi sepertinya yang ditunggu-tunggu ini dari tadi. Yang ditunggu-tunggu ini. Tapi sebelum saya tutup, saya juga ada pantun. Karena di awal tadi ada pantun, di akhir juga ada pantun. Nah, berarti nanti Bapak Ibu bersama saya tadi dilatih atau selanjutnya. Gak nyanyi ya, pantun aja. Oke, contohnya pergi mancing ikan nila. Nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah benar-benar hadir di reseminasi saya. Sebelumnya mohon maaf atas waktunya mungkin terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesuai jadwal, mengumpulkan tugas, kemudian tidak boleh tidur di dalam kelas. Bahkan saat pelajaran mulai sulit dipahami, praktek, membawa minum, boleh makan permen atau yang lainnya. Kemudian apa ini? Ini game di selang-selang waktu. Kemudian saling menghargai, tidak serakah, saling berbagi ilmu, tidak adanya saling mengejek, menjaga kedamaian tadi, menjaga kebersihan, tidak melanggar peraturan, kemudian tidak tidur di dalam kelas dalam keadaan bersih dan wangi, menjaga kebersihan kelas, jangan rusak barang inventaris kelas, harus masuk tepat waktu pada saat pelajaran, tidak boleh tidur pada saat guru menjelaskan, menjaga kebersihan. Kemudian ada juga sering-sering pakai fokus, yang tidur dibangunkan, yang makan di kelas suruh bagi-bagi, yang izin ke WC gak balik lagi diapakan. Nah ini yang namanya kesepakatan kelas, ini belum kita sepakati ya. Yang namanya kesepakatan kelas berarti ini dituliskan dengan kalimat positif. Contoh nih, yang tadinya ada tulisan tidak boleh tidur di dalam kelas, tapi kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya apa nih? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Berarti apa kalimat positifnya?